Halo Sobat ATR BPN, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya dimanapun Sobat ATR BPN berada. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Psikologi. Perkenalkan, saya Devita Mayasari yang hari ini akan menemani episode Ngopi kita kali ini. Telah hadir bersama kita narasumber sangat spesial. Beliau adalah Bu Arta Uli Borumatondang, psikolog. Beliau merupakan asesor SDM aparatur ahli Madya Kementerian ATR BPN dan juga merupakan psikolog loh di kementerian kita. Apa kabar Bu Arta? Kabar baik Mbak Devita. Apa kabar Mbak Devita? Alhamdulillah baik juga Bu Arta. Terima kasih banyak ya Bu Arta di tengah kesibukannya sudah menyempatkan waktu untuk hadir sebagai narasumber di episode kita kali ini. Ya, Sobat ATR BPN, kita bahas di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai gambaran umum dari tes potensi ASN bersama Pak Kapus. Dan juga sudah disebutkan pula 8 aspek potensi dari ASN. Nah, di episode kita kali ini, kita akan membahas mengenai aspek-aspek potensi, yaitu mengenai aspek kemampuan intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan berpikir strategis. Baik, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lanjut saja. Kemampuan intelektual itu sendiri, itu apa sih Bu Arta? Baik Mbak Devita, Sobat ATR BPN, kemampuan intelektual adalah kemampuan umum yang terdapat dalam diri seseorang untuk dapat berpikir secara rasional dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan secara efektif. Kemampuan inilah yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan aktivitas berpikir, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan permasalahan. Tentunya kemampuan ini sangat dibutuhkan seseorang untuk dapat bekerja dan menyesuaikan diri dengan baik di lingkungannya masing-masing. Seperti itu Mbak Devi. Wah, jadi kemampuan intelektual itu adalah kemampuan umum ya di dalam diri kita untuk bekerja maupun menghadapi masalah ya Bu Arta ya. Nah, untuk di tes potensi sendiri sebenarnya apa sih yang kita lihat di dalam kemampuan intelektual itu Bu Arta? Baik Mbak Devita, tes potensi ini akan mengukur kecepatan dan ketepatan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Jadi Sobat ATR BPN, pada aspek kemampuan intelektual yang dilihat adalah bagaimana performansi terbaik Sobat ATR BPN dalam merespon atau menjawab tuntutan yang ada. Termasuk di dalamnya juga melihat sejauh mana seseorang dapat memahami kata-kata atau bacaan, mengolah angka, membayangkan konsep dan ruang, sampai berpikir secara menyeluruh. Dilihat juga bagaimana daya tangkapnya, mampu atau tidak menemukan makna dari suatu informasi dan mengolahnya untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. Wah, jadi banyak sekali ya yang bisa kita ketahui dari tes ini ya Bu Arta ya. Nah, Bu Arta ada satu anggapan yang menarik nih, mungkin Sobat ATR BPN juga tahu ya, ada yang menganggap bahwa kesuksesan itu hanya dilihat dari kemampuan intelektual. Nah, apakah benar seperti itu Bu Arta? Mbak Devita, tentu saja kemampuan intelektual ini penting untuk kita. Tetapi faktanya, kemampuan intelektual bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Faktor-faktor lain seperti kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, itu juga berperan penting loh dalam menentukan kesuksesan seseorang. Oh, jadi seperti itu ya Sobat ATR BPN, kesuksesan itu tidak hanya dilihat dari kemampuan intelektualnya saja, tapi banyak sekali ya faktor-faktor lain yang ikut menentukan juga. Nah, di tes potensi ini banyak sekali aspek-aspek yang diukur. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kemampuan berpikir kritis dan juga strategis. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu nih, untuk kemampuan berpikir kritis ini apa sih Bu Arta? Baik Mbak Devita, kemampuan berpikir kritis maupun berpikir strategis, keduanya itu merupakan kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemampuan berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk menilai suatu informasi atau keadaan yang kita terima atau kita hadapi. Proses menilai ini bukan hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja, tetapi dilakukan secara aktif dan terus-menerus yang tentunya disertai dengan ketajaman dalam menganalisis sehingga dapat membuat kesimpulan yang tepat. Jadi kemampuan berpikir kritis itu melibatkan kejelian kita ketika kita memilih dan memilah informasi yang didapatkan untuk diproses
dianalisis, dan dinilai terlebih dahulu. Jadi untuk berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk kita menilai informasi ya Bu Arta ya. Betul sekali. Nah, terus bedanya apa dengan kemampuan berpikir strategis Bu Arta? Baik, berpikir strategis itu lebih kepada kemampuan memikirkan situasi secara menyeluruh dengan menyatukan berbagai pengalaman yang kita miliki, baik pengalaman masa lalu, masa kini, untuk bisa memprediksi masa depan. Dalam menyikapi suatu permasalahan, orang yang berpikir strategis itu akan membuat rencana dan melakukan analisis terlebih dahulu pada tantangan atau rintangan atau mungkin peluang yang mungkin muncul di masa depan. Kemampuan ini diharapkan tidak hanya dimiliki oleh pimpinan saja, tetapi juga pegawai secara keseluruhan, Mbak Yevita. Jadi berpikir kritis itu menilai informasi, sedangkan untuk berpikir strategis itu lebih ke menyeluruh ya Bu Arta ya? Tepat sekali. Seperti itu. Nah, Sobat ATR BPN mungkin ada anggapan bahwa kalian mungkin merasa khawatir ya ketika pada penilaian kompetensi ini mendapatkan nilai yang rendah nih di kemampuan-kemampuan itu. Itu bagaimana ya Bu Arta ya? Apakah kalau misalnya dapat nilai rendah itu dikatakan tidak lulus Bu Arta? Ya, tadi saya sudah sempat singgung ya Mbak Devita bahwa kemampuan-kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam bekerja. Semakin baik potensi yang dimiliki seseorang, maka diprediksi dia akan semakin baik dalam menyelesaikan tugas dan permasalahannya, baik di pekerjaan maupun di lingkungannya. Tetapi yang perlu kita ingatkan kembali bahwa tidak ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes potensi pada kegiatan penilaian kompetensi, khususnya kegiatan pemetaan, karena tujuannya adalah mendapatkan profil potensi pegawai, bukan untuk melihat lulus atau tidak lulus. Jadi Sobat ATR BPN tidak perlu merasa khawatir lagi ya, karena tidak ada istilah lulus maupun tidak lulus di penilaian kompetensi, khususnya pemetaan ya Bu Arta ya, karena tujuannya untuk memperoleh profil potensi pegawai. Nah, untuk menghindari nih kita mendapatkan nilai rendah di tes potensi, itu apakah kita perlu untuk mempelajarinya dulu Bu, materi-materinya? Aspek potensi yang dimiliki seseorang cenderung menetap Mbak Devita. Jadi meskipun diukur kembali, hasilnya atau skor yang akan diperoleh itu akan tetap pada rentang awal atau mendekati taraf awal. Akan tetapi jangan kecewa dulu Sobat ATR BPN. Setiap diri kita itu unik. Seberapapun taraf potensi seseorang dapat digunakan secara optimal untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Seperti itu ya Sobat ATR BPN. Jadi jangan merasa khawatir, jangan merasa minder diri. Setiap diri kita itu unik dan dengan potensi kita masing-masing. Nah Sobat ATR BPN, ngobrol psikologi kita kali ini seru banget ya. Hari ini kita sudah membahas mengenai kemampuan intelektual, kemampuan berpikir kritis maupun kemampuan berpikir strategis. Nah saya rangkum sedikit untuk obrolan kita hari ini. Untuk kemampuan intelektual adalah bagaimana kemampuan umum kita di dalam diri sendiri untuk memecahkan masalah maupun dalam bekerja. Sedangkan untuk kemampuan berpikir kritis adalah bagaimana kita dapat menilai suatu informasi. Sedangkan untuk kemampuan berpikir strategis, bagaimana kita mengolah informasi secara menyeluruh dan mengintegrasikan antara pengalaman di masa lalu dan masa kini untuk memprediksi dan merencanakan sesuatu di masa depan. Nah tentunya kemampuan-kemampuan ini sangatlah penting dalam bekerja maupun menyelesaikan masalah Sobat ATR BPN. Untuk menjadi sukses juga tidak hanya mengandalkan kemampuan intelektual saja, tetapi banyak juga kemampuan-kemampuan lain yang turut membantu dan berperan penting dalam kesuksesan. Nah, Sobat ATR BPN juga tidak perlu khawatir karena di dalam penilaian kompetensi, khususnya pemetaan, tidak ada istilah lulus dan tidak lulus. Karena tujuan kita adalah untuk memperoleh profil potensi pegawai. Nah, baik, terima kasih banyak Bu Arta sudah menyempatkan waktunya memberikan insight yang sangat luar biasa kepada Sobat ATR BPN. Nah, sebagai penutup silakan Bu Arta menyampaikan pesan-pesan untuk Sobat ATR BPN. Baik Sobat ATR BPN, perlu saya sampaikan bahwa intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu secara sejak lahir. Setiap individu unik dan kapasitas yang dimiliki pada masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan risau dengan kapasitas yang dimiliki orang lain. Mari fokus untuk memanfaatkan secara optimal
kemampuan-kemampuan yang pribadi kita miliki, baik itu kemampuan intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan berpikir strategis. Tampilkan yang terbaik dari Sobat ATR BPN miliki guna meningkatkan kinerja Anda secara pribadi maupun untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi kita. Wah, keren sekali Bu Arta, closing statement yang sangat menginspirasi kita. Baik Sobat ATR BPN, terima kasih banyak yang sudah melihat video ini mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak Bu Arta sudah memberikan wawasan yang sungguh luar biasa kepada kita semua. Untuk Sobat ATR BPN yang ingin memberikan pertanyaan ataupun topik-topik lainnya, silahkan menghubungi kita melalui sosial media kita, bisa melalui Instagram, Twitter, maupun YouTube. Dan jangan lupa like, follow, dan subscribe sosial media PPSDM Kementerian ATR BPN. Baik, sampai jumpa.